Halo, ketemu lagi di sini Mister Benben. Kita lanjut lagi dengan persamaan eksponen kita. Ini sudah bentuk yang ketiga gitu ya. Oke, jadi disebut bentuk kuadrat. Ini maksudnya gimana? Jadi nanti persamaan eksponennya itu bisa kita jadikan ke dalam bentuk persamaan kuadrat begitu. Jadi caranya bagaimana? Caranya nanti adalah dengan langkah-langkah. Jadi kita akan memisalkan oke, memisalkan P gitu ya. Nah, maka nanti akan diperoleh persamaan kuadrat. Nah, maka persamaan kuadrat itu nanti akan difaktorkan, dapat penyelesaian nanti akan substitusi balik P gitu ya. Jadi P ganti P lagi gitu ya. Nah, baru kita akan peroleh penyelesaiannya. Nah, gitu ya. Jadi alurnya seperti itu. Nah, mungkin kita langsung sebaiknya melihat contoh soal saja biar lebih paham gitu ya. Nah, oke, jadi kalau kita lihat soal ini, ini soal yang seperti begini-begini yang termasuk bentuk kuadrat. Kenapa? Itu karena 6 pangkat 2x itu kita bisa jadikan 6 pangkat x dipangkatkan 2. Nah, gitu. Sedangkan ini tetap 7 kali 6x, 6 pangkat x gitu ya. Nah, ini plus 6 sama dengan 0. Nah, lalu kita misalkan P-nya itu adalah 6 pangkat x. Nah, maka kalau P adalah 6 pangkat x, berarti ini 6x pangkat 2 akan menjadi P pangkat 2. Sedangkan ini 6 pangkat X ini akan jadi P, gitu ya, 7P. Nah, masih ada plus 6 sama dengan 0. Nah, maka ini akan menjadi persamaan kuadrat. Jadi kita sampai di langkah ini, persamaan kuadrat. Maka ini bisa kita faktorkan. Nah, oke, saya pikir pemfaktoran sudah lancar, maka saya langsung tulis saja. Ini ya. Maka ini akan diperoleh P kurang 1 sama dengan 0 atau P dikurangi 6 sama dengan 0, pindah ruas, maka jadi P sama dengan 1, atau ini akan jadi P sama dengan 6. Nah, begitu. Oke? Oh, ke bawah saja deh. Tak usah ada ininya. Nah, sekarang masalahnya adalah berarti langkah berikutnya kita harus ganti P gitu ya, sehingga memulai penyelesaian. Jadi P-nya itu diganti kembali. Tadi P kan adalah 6 pangkat X, maka P ini adalah 6 pangkat X. Karena dia 6 pangkat X basisnya 6, maka 1 juga kita ganti menjadi 6 pangkat sekian. Kita tahu 6 pangkat 0 gitu ya. Nah, jadi ini atau apa? Ini P itu adalah 6 pangkat X, sedangkan 6 adalah 6 pangkat 1. Sehingga kita peroleh X-nya adalah 0 atau X-nya adalah 1. Karena diminta adalah HP, kita baca ini HP, maka kita tuliskan HP-nya, yaitu apa? 0 sama 1. Nah, begitu. Oh, ternyata tidak susah ya. Oke, kita coba lihat contoh berikutnya. Oke, contoh berikutnya, maka kita tahu bahwa 2 pangkat 2x ini bisa kita jadikan 2 pangkat x lalu dipangkatkan 2. Karena kalau pangkat dipangkat maka pangkat dikali x kali 2 sama dengan 2x gitu kan. Nah, lalu ini akan kita uraikan. Jadi ini 2 pangkat x plus 1 itu bisa kita uraikan menjadi 2 pangkat x dikali 2 pangkat 1. Karena kalau perkalian pangkatnya jumlah kan gitu ya. Lalu masih ditambah 8. Nah, oke. Sekarang kalau ini kita jadikan P, jadi misalkan P-nya itu adalah 2 pangkat X, maka ini akan menjadi P pangkat 2. Sedangkan ini akan menjadi kurang 3 kali P kali 2. Ya kan, karena ini 2 pangkat 1 ini 2. Oke. Nah, lalu kita tahu 3 kali 2 kan 6 ya, jadi ini akan jadi kurang 6P. Maka P kuadrat kurang 6P ditambah 8 sama dengan 0. Nah, tinggal kita faktorkan gitu ya. Maka jadi ini. Oke. Maka diperoleh P kurang 4 sama dengan 0 atau P kurang 2 sama dengan 0. Pindah ruas diperoleh P-nya 4 atau P-nya adalah 2 ya. Oke, tapi yang kita cari kan X, bukan P. Maka P-nya kita ganti kembali. P kan adalah 2 pangkat X. Berarti P ini akan jadi 2 pangkat X. Maka ini semua jadikan 2 pangkat. Ini 4 berarti 2 pangkat 2 ya.
Nah, ini P-nya ini 2 pangkat X. 2 adalah 2 pangkat 1. Nah, maka sekarang kita sudah berhasil mendapatkan jawabannya, yaitu X sama dengan 2. Satu lagi adalah, atau ya, apa? X sama dengan 1. Karena diminta HP, maka kita tinggal tuliskan HP-nya nih. Jadi HP-nya adalah apa? 1 dan 2 gitu ya. Nah, oke. Ya, lanjut lagi. Oke, jadi kita sudah ada soal baru, 5 pangkat 2x tambah 1 dikurangi dengan 126 kali 5 pangkat x ditambah 25 sama 0. Nah, jadi gimana nih? Nah, jadi 5 pangkat 2x plus 1 kita jabarkan dulu ya, kita uraikan terlebih dahulu. Maka ini akan menjadi 5 pangkat 2x dikali 5 pangkat 1, gitu ya. Nah, lalu kemudian ini sudah bagus, oke. Nah, ini sudah bagus. Nah, lalu kita tahu 5 pangkat 2x itu adalah 5 pangkat x dipangkatkan 2 ya. Ini sekali 5 gitu ya. Karena 5 pangkat 1 itu 5. Nah, ini sudah bagus, oke. Nah, lalu kalau kita memisalkan P itu adalah 5 pangkat X, berarti ini akan jadi P kuadrat kali 5 gitu ya. Nah, lalu dikurangi dengan 126 kali P, lalu tambah 25 gitu ya. Nah, oke, P kuadrat dikali 5 ya 5P kuadrat ya. Nah, ini gimana pemfaktorannya? Maka jadi begini pemfaktorannya. Dikalikan 5 kali 25 itu 125, tapi ditambahkan negatif 126, berarti negatif 125 sama negatif 1. Oke, ini bisa keluarkan 5, maka ini semua bagi 5. Jadi 5, 25 gitu ya. Oke, 25. Oke, ini tetap. Oke, 5 kali 1/5 ini 1 ya. Oke, maka ini kita peroleh P dikurang 25 itu 0. Atau 5P dikurangin 1, hasilnya 0. Nah, kalau dikerjakan, maka ini diperoleh P-nya adalah 25. Sedangkan yang sebelah sana akan diperoleh P-nya adalah 1/5. Oke, tapi P itu adalah 5 pangkat X. Nah, jadi 25 kita jadikan 5 pangkat 2. Nah, ini P ini 5 pangkat X, maka 1/5 kita jadikan 5 pangkat negatif 1. Nah, kita coret, diperoleh X-nya 2, atau kita coret basisnya, maka diperoleh X-nya adalah negatif 1. Karena diminta HP, maka kita tinggal tuliskan HP-nya, yaitu negatif 1 sama 2. Nah, begitu. Oke, kita lanjut dengan contoh berikutnya lagi. Oke, jadi kita sudah ada soal nomor 4, 3 pangkat X plus 2 dikurangin 9 pangkat X plus 1 sama dengan negatif 648. Nah, jadi ini bentuk yang bisa ubah jadi kuadrat, maka negatif 648 sebaiknya pindah ke kiri ya, sehingga ini dia sama dengan 0. Lalu ini kalau ada seperti ini, sebaiknya kita jabarkan atau uraikan, maka jadi apa nih? 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2, gitu ya. Sedangkan ini akan jadi 9 pangkat X dikali 9 pangkat 1, gitu ya. Oke. Ini pindah ruas ke kiri jadi tambah, maka tambah 648 sama dengan 0, gitu ya. Oke, ini sudah bagus. 3 pangkat 2 bisa kita ganti jadi 9, maka ini 3 pangkat X kali 9, gitu ya. Lalu ini 9 pangkat X ini kita sebaiknya jadikan 3 pangkat 2. Oke, 9 jadi 3 pangkat 2. Lalu kali X, maka jadi begini ya. Oke. Nah, atau kita langsung jadikan dia 3 pangkat X pangkat 2 ya. Nah, sama aja ya. Oke, 3 pangkat X lalu pangkat 2. Karena 3 pangkat X pangkat 2 jadi 3 pangkat 2X. Ya, berarti 9 pangkat X gitu ya. Sama aja. Oke. Nah, jadi kalau kita misalkan P adalah 3 pangkat X, maka ini akan jadi 9P. Ini akan jadi negatif, ini jadi P pangkat 2 kali 9, jadi begini ya. Nah, tambah 648 sama dengan 0.
kita lihat ini habis dibagi 9 semuanya ya, semua masing-masing suku habis dibagi 9. Nah, jadi mungkin kita sederhanakan terlebih dahulu, bagi 9. Makanya jadi 9 bagi 9, P bagi 9, oke. Ini bagi 9, maka ambil 63, dapat bagi 9, dapat 7. Jadi 18, 18 bagi 9 dapat 2. Gitu ya. Nah, ini semua pindah ruas ke kanan, maka jadi 0 sama dengan, ini negatif P kuadrat pindah jadi P kuadrat. Ini P pindah jadi negatif P, 72 pindah jadi negatif 72. Nah, tinggal kita faktorkan, oke. 72 itu 9 kali 8, ya. Oke, 9 plus 8 gitu ya. Nah, oke, maka diperoleh P kurang 9 sama dengan 0 atau P tambah 8 sama dengan 0. Oke, jadi pindah ruas P sama dengan 9 atau P sama dengan negatif 8. Tapi kita ingat bahwa P itu adalah 3 pangkat X. Maka ini P kita ganti jadi 3 pangkat X. Maka ini jadi 3 pangkat 2. Nah, sedangkan kita bingung, negatif 8 itu 3 pangkat berapa, gitu kan? Nah, jadi saya kasih tahu bahwa 3 pangkat sekian tidak mungkin negatif. Karena 3 pangkat sekian tidak mungkin negatif. Maka tidak ada penyelesaian untuk yang 3 pangkat X sama negatif 8. Penyelesaian real gitu ya. Oke. Sedangkan yang real ya. Nah, sedangkan yang ini ya sangat mudah ya, dicoret dapat X sama 2. Jadi dari sini kita hanya mendapatkan satu penyelesaian. Karena diminta HP, ya maka berarti tinggal masukkan ke HP saja. Jadi dari sana, dari ini tidak dapat penyelesaian, di sini dapat satu, maka cuma satu penyelesaian. Oke, mungkin satu contoh soal lagi ya. Oke, jadi soal terakhir. Oke, 1/3 pangkat 2x dikurangi 12 per 3 pangkat x tambah 27 sama 0. Oke, kita tahu bahwa 3 pangkat 2x ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat x dipangkatkan 2 ya. Oke, 3 pangkat x dipangkatkan dengan 2 gitu. Oke, sementara ini sudah bagus. Oke. Nah, jadi kita misalkan P-nya itu adalah 3 pangkat x. Maka ini akan menjadi 1 per P pangkat 2 dikurangin 12 per P ditambah 27 sama dengan 0. Nah, supaya jadi persamaan kuadrat, maka ini semua kita kalikan saja dengan P pangkat 2. Maka ini jadi 1, ini jadi 12P, ini akan jadi 27 P pangkat 2. Nah, jadi kita tulis yang bagus, jadi kuadrat duluan, baru kemudian yang pangkat satunya, oke, lalu kemudian konstanta. Nah, berarti tinggal kita apa? Faktorkan ya. Jadi saya tulis lagi ini. Oke, kita faktorkan 1 per 27, ini 27P, sini 27P. Oke. Nah, maka dikalikan 27 ditambah negatif 12. 9 sama 3 ya. Oke. Nah, maka ini sama-sama bagi 9 ya. Maka kita bisa keluarkan 9. Kemudian bagi 9, bagi 9. Ini sama-sama habis dibagi 3. Maka kita keluarkan 3, jadi bagi 3, bagi 3. Nah, gitu ya. Kita tahu 9 kali 3 kan 27. Coret sama 27 yang di bawah, gitu ya. Nah, maka kita peroleh 3P kurang 1 hasilnya 0 atau 9P dikurangi 1 hasilnya 0. Oke, pindah ruas maka 3P sama 1, P-nya adalah 1/3. Kalau ini 9P sama dengan 1, maka P-nya adalah 1/9. Tapi P itu adalah apa? 3 pangkat X gitu ya. 1/3 kan 3 pangkat negatif 1 ya. Oke, berarti X-nya adalah negatif 1. Kalau ya ini P-nya kan 3 pangkat X. Oke, ini 9 ini kita tahu 3 pangkat negatif 2. Oke, jadi coret, maka diperoleh X-nya adalah negatif 2. Karena diminta himpunan penyelesaian. Nah, jadi tinggal kita masuk aja himpunan penyelesaian. Oke. Nah, jadi sekian gitu ya. Dapat jawabannya sudah. Oke, saya pikir 5 soal ini sudah cukup mewakili apa yang hendak kita bicarakan. Jadi semoga video ini sangat bermanfaat ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dah.